Di awal film, sebuah prolog menceritakan tentang kondisi dunia saat ini. Dia mengklaim bahwa AC, oksigen, dan matahari terbit adalah beberapa hal yang paling penting di dunia. Tetapi sekarang dunia tidak memiliki semua itu. Narator tidak dapat mengingat sudah beberapa hari sejak matahari runtuh, karena sulit baginya untuk mengatakannya tanpa adanya matahari terbit. Beberapa tahun yang lalu, orang-orang menggunakan semua bahan bakar fosil dan semua orang beralih ke energi matahari untuk kebutuhan dasar mereka. Narator menertawakan orang-orang yang dulu mengatakan apapun yang terjadi, matahari akan terbit besok, karena itu tidak benar lagi. Matahari kini telah benar-benar mati, dan dunia tidak memiliki sumber bahan bakar lagi. Kembali ke hari di mana semuanya dimulai. Cerita ini terjadi di Tiongkok yang futuristik, di mana segala sesuatunya hampir sepenuhnya ditenagai oleh energi matahari. Seorang pemuda bernama San yang dibangunkan oleh robot AI futuristik bernama Ilsa, yang menganalisis data satelit dari sebuah perusahaan bernilai jutaan dolar bernama Helios. Helios adalah produsen tenaga surya yang memasok bahan bakar untuk 3/4 wilayah Cina. CEO yang bernama Wang adalah pusat dari perubahan bersejarah ini dan dipuji atas pencapaiannya, yang menganalisis data satelit Helios dan memperbaruinya di situs webnya. Saat melakukan tugas ini, Yang merasa terganggu karena melihat sebuah bintang di dekatnya menghilang. Dia mengklaim bahwa hilangnya bintang ini memiliki efek pada matahari itu sendiri. Namun, robot AI mengingatkannya bahwa kesimpulannya seperti itu tidak mengikuti hukum kekekalan energi sehingga tidak mungkin terjadi. Ketika Yang keluar dari apartemennya, kita melihat setiap jalan dan setiap toko menggunakan panel surya yang diproduksi oleh Helios. Di latar belakang, perusahaan menyiarkan pengembangan energi surya di distrik 4, yaitu satu-satunya distrik yang tersisa untuk diambil alih oleh Helios. Logonya pun ada di mana-mana. Keesokan harinya, Yang terbangun oleh alarm darurat dari komputernya. Dia menemukan bahwa luminositas matahari telah turun 15% dan terus turun dengan cepat. AI memberitahu Yang bahwa asumsinya tentang bintang itu akurat. Yang dengan cepat memberitahu Ilsa untuk menelpon CEO Helios, yaitu si Wang. Yang bertanya kepada Wang apakah dia tahu bahwa matahari akan mati hari ini. Wang malah mempertanyakan apa yang akan dia lakukan jika hari ini adalah akhir dari dunia. Ketika Yang mengatakan bahwa ia akan menemukan cara untuk bertahan hidup, Wang memberikan sebuah alamat dan memintanya untuk datang ke sana jika ia selamat hari ini. Yang kemudian menerobos masuk ke apartemen tetangganya untuk mendapatkan pemandangan matahari terbit yang lebih baik. Saat dia berdiri di jendela, dia melihat matahari berkedip-kedip. Tetangganya yang bernama Chen Mu bingung mengapa dia ada di sana dan memintanya untuk pergi, tapi Yang bahkan tidak mengedipkan matanya saat melihat matahari mati. TV mulai menyiarkan peristiwa tersebut dan laporan tentang bulan yang berkedip-kedip dari sisi lain dunia terdengar. Tiba-tiba, kerlipan itu mulai menjadi semakin keras dan semuanya menjadi gelap dalam hitungan detik. Yang kembali ke kamarnya saat Chen Mu mengikutinya menanyakan apa yang sedang terjadi. Dia mengabaikannya dan bertanya kepada Ilsa apa yang akan terjadi sekarang. Ilsa memberitahunya bahwa suhu akan turun menjadi 0 Fahrenheit dalam seminggu dan minus 100 Fahrenheit dalam setahun. Oksigen perlahan-lahan akan menipis dan semua bentuk kehidupan akan menghilang dan bumi akan menjadi planet yang membeku. Yang meminta Chen Mu untuk meninggalkan kota dan keluar sendiri. Orang-orang pun menjadi bingung dan semakin panik. Toko kelontong penuh dengan orang-orang yang mencoba untuk menyimpan persediaan, tetapi kasir tidak dapat check out karena kekurangan daya. Lampu-lampu masih menyala tapi akan padam dalam 24 jam. Yang mengambil sebotol air dan peta untuk membantunya menemukan lokasi yang diberitahu Wang. Dalam perjalanan keluar, dia berjalan melalui lorong yang gelap dan seorang penodong memukulnya hingga pingsan dan melukai kakinya. Dia kemudian mengambil uangnya. Saat dia membuka matanya lagi, Ilsa memberitahunya bahwa dia telah tidur selama 12 jam 18 menit. Dia bergegas kembali ke apartemennya dan mengemasi pakaiannya dan beberapa mie instan. Chen Mu berada di depan pintu rumahnya dengan membawa ranselnya, meminta bantuannya untuk menelpon orang tuanya.
yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa membantunya dan memintanya untuk pergi. Namun ketika dia menyebutkan bahwa dia memiliki sebuah mobil, keduanya memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama. Sebelum memulai perjalanan, Chen Mu membuat yang berjanji bahwa dia akan membawanya ke rumah orang tuanya setelah mereka mengunjungi CEO yaitu Si Wang. Keduanya kemudian berangkat ke tempat itu dan menghadapi kemacetan besar di jalan. Chen Mu keluar dari mobil untuk pergi ke kamar kecil dan Yang mengambil kesempatan ini untuk pergi, tetapi ia dihentikan oleh kerumunan orang. Ketika dia kembali, dia bertanya mengapa dia tidak berada di tempat mereka parkir, dan dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia sedang memutar balik. Keduanya akhirnya sampai di rumah Wang pada malam hari, dan mereka bertemu dengan orang lain yang kebetulan terdampar di sana. Mereka minum di sekitar perapian, sementara yang cemas secara sosial tetap berada di pojokan. Kemudian arlojinya kehabisan baterai dan Ilsa berhenti berbicara dengannya. Kematian robot Ai membuat Yang sedih karena dia adalah satu-satunya temannya. Chen Mu menyadari hal ini dan mencoba menghiburnya. Keduanya pun berbicara dan menjalani ikatan. Kemudian ketika mereka bangun, Yang bertanya kepada Wang apa rencananya. Karena Wang adalah seorang miliarder yang percaya bahwa dia memiliki cara untuk bertahan hidup, Yang merasa tertekan, Wang mengklaim bahwa situasi ini tidak dapat diperbaiki dan dia ingin tetap tinggal di tempat itu sampai ajal menjemputnya. Menurut Wang, sebuah peradaban yang sangat maju dari luar angkasa sedang memanen energi dari bintang-bintang lain dan secara bersamaan mengakhiri kehidupan di planet-planet lain. Kali ini, bumi adalah target mereka dan mereka telah berhasil. Sebuah lubang cacing telah dibuat di pusat tata surya dan dengan kurangnya gravitasi, semua planet akan segera terbang menjauh dari sistem termasuk bumi. Pada akhirnya, Wang memberi Yang koordinat lokasi distrik 4 dan mengatakan bahwa dia harus pergi ke sana jika dia benar-benar ingin bertahan hidup. Ketika Chen Mu terbangun, keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Suhu udara turun drastis sehingga botol air yang membeku. Chen Mu melihat sebuah pesawat ulang-alik lepas landas dan Yang berkomentar bahwa itu mungkin orang kaya yang mencoba terbang ke planet lain untuk tetap hidup. Dia mengantar Chen Mu ke rumah orang tuanya seperti yang dijanjikan dan melanjutkan perjalanannya ke tempat yang diceritakan oleh Wang. Namun dia menyadari bahwa Chen Mu telah meninggalkan tanamannya di dalam mobilnya dan kembali untuk mengembalikannya. Ketika sampai di sana, dia menemukan Chen Mu yang tertekan sendirian di rumahnya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, tidak seperti biasanya yang banyak bicara. Semua orang di kota itu telah pergi pada saat keadaan darurat. Kita kemudian melihat akuarium ikan di dalam rumah membeku. Yang masuk ke dalam kamar dan merasa ngeri melihat kedua orang tuanya meninggal di tempat tidur. Dia mengambil sepucuk surat dari tangan ayahnya dan membawanya kembali ke Chen Mu. Ternyata mereka sedang mempersiapkan kedatangan Chen Mu sebelum kematian matahari. Saat mereka menulis surat yang memintanya untuk menjaga dirinya sendiri di kota, sekelompok preman memasuki rumah dan membunuh mereka berdua. Chen Mu pun menangis ketika Yang mengatakan kepadanya bahwa dia juga yatim piatu dan tidak tahu siapa orang tuanya. Dia memintanya untuk ikut bersamanya ke distrik 4, yaitu tempat yang diceritakan oleh Wang. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di distrik 3 dan terkejut karena peta membawa mereka ke arah yang salah. Aki mobil mereka pun hampir habis, jadi mereka berjalan sedikit ke depan dan melihat sebuah rumah yang menjual listrik. Ketika mereka masuk, sepasang suami istri tua menyambut mereka dan mengklaim bahwa mereka memiliki listrik yang mereka ambil dari batu bara. Namun wanita itu kemudian mengunci Chen Mu di dalam kamar kecil dan merebut kunci mobil dari Yang. Mereka meminta maaf sambil mengambil mobil dan pergi. Chen Mu dan Yang berada dalam kesulitan dan mereka sudah dekat dengan distrik 4, namun cedera kaki Yang akibat dipukuli oleh preman semakin parah. Dia menyuruh Chen Mu untuk pergi ke sana sendirian, tetapi dia bersikeras tidak akan pergi tanpa Yang. Setelah banyak berpikir, mereka pun pergi ke distrik 4 dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, mereka pun beristirahat sejenak sambil makan Indomie instan dan menyaksikan langit malam yang indah dan kejam.
Tanpa matahari, langit malam terlihat sangat indah. Ketika mereka sampai di daerah kota lagi, mereka menemukan mobil mereka sepi di pinggir jalan. Namun saat itu, sekelompok pekerja tambang datang mencari mereka untuk menyelamatkan Chenmu yang pun menyerahkan dirinya. Mereka membawanya ke markas mereka dan menjadikannya sebagai salah satu pekerja tambang untuk mengekstraksi batu bara. Namun Chenmu tidak menyerah dan pergi untuk menyelamatkan Yang hanya dengan semprotan merica. Dia berhasil membebaskannya dari tempat itu, namun Yang tertembak dalam prosesnya. Ketika mereka kembali ke mobil, Chenmu mengendarai mobil ke distrik 4 dengan kecepatan penuh, berharap untuk menyelamatkan Yang. Mereka berhenti di pintu masuk distrik 4 dan Yang menyadari bahwa tempat itu memiliki energi panas bumi yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dan melihat jendela mobil dan jalan mulai membeku. Mereka tidak memiliki banyak waktu, tetapi saat itu mobil mereka kehabisan baterai dan berhenti. Tanpa ada jalan keluar, keduanya tetap bersama di kursi belakang saling berpegangan tangan. Sebuah suara otomatis dari mobil mengatakan bahwa keduanya mengalami saat-saat terakhir mereka di bumi. Setelah beberapa saat, Chenmu memanggil nama Yang tapi dia tidak menjawab. Sambil menangis, dia meletakkan kepalanya di bahunya dan tertidur sambil membeku. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil berhenti di samping mobil mereka. Sepasang suami istri keluar dari mobil tersebut dan membawa Yang dan Chenmu yang pingsan. Mereka mengantarkan keduanya ke tempat yang aman di distrik 4. Pada akhirnya, sebuah suara di latar belakang menceritakan bahwa bumi bergerak dengan kecepatan tinggi ke galaksi lain. Tak lama lagi, mereka akan sampai di rumah baru mereka yang memiliki 3 matahari. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.